rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membacakan sebuah hadis yang mana nanti dari hadis ini akan ada sebuah hikayat yang insya Allah akan kita ambil pelajaran dari hikayat tersebut. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Al-fajir, fajir ini biasa diartikan orang yang suka nyeleweng, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka berbuat kejelekan, itu fajir, ya. Al-fajir, tapi al-fajir ini orang yang suka berbuat kemaksiatan, suka masih berbuat kejelekan. Ar-raji rahmatallahi ta'ala, dia masih mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Orang yang model kayak begitu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih Allah senangi minal abidil muqnit, daripada seorang hamba yang suka membuat orang putus asa. Itu, ya. Jadi gini maksudnya, orang yang suka berbuat kesalahan, orang yang suka berbuat kemaksiatan, tapi hati kecilnya masih menjerit, itu seakan-akan dia nggak kuasa, tapi dia terpaksa melakukan hal itu, mungkin karena faktor keadaan, mungkin karena faktor lingkungan, mungkin karena faktor kawan, sehingga dia melakukan kejahatan, kemaksiatan tersebut. Padahal hatinya itu menjerit, ya Allah, kenapa saya lakuin ini? Ya Allah, kenapa saya berbuat seperti ini? Itu maksudnya adalah al-fajirur raji rahmatullah. Orang yang nyeleweng, orang yang berbuat jelek, berbuat kesalahan, tapi hatinya masih mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang kepada orang tersebut minal abidil muqnit, daripada seorang abid. Abid ini adalah ahli ibadah, ya. Abid ini adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, orang yang rajin melakukan aktivitas ibadah, itu abid. Tapi orang yang rajin ibadah ini al-muqnit, tukang memberi putus asa, gitu loh. Dia ini bikin orang putus asa. Apa contohnya? Contohnya gini, ya misalnya si abid ini ditanya, Pak, kira-kira dosa saya bisa diampuni enggak? Seperti kisah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu. Ada orang yang telah membunuh 99 orang. Karena dibilang enggak bisa diampuni, akhirnya digenepin dah tuh, dibunuh menjadi 100. Makanya diabadikan kisah tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 100. Gitu, ya. Jadi seorang hamba yang tukang membuat orang putus asa, itu Allah kagak demen, ya. Contoh gampangnya apa yang terjadi sekarang lah. Mau dikata apa lu, sholat ke musola, sholat ke masjid, kan pemerintah udah ngelarang, ya. Percuma ibadah lu, percuma sholat lu, digituin, ya. Kalau seandainya ada orang yang bilang seperti itu, kan itu bikin putus asa, ya, bikin orang putus asa. Maka orang yang seperti ini nih Allah udah kagak demen dah, ya. Seakan-akan dia orang yang paling benar. Ya kalaupun kita melihat ada yang seperti itu, ya cukup kita diem aja lah. Ya walaupun memang dengan dalil
Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah kalian. Tapi dalam konteks ini memang masih rancu, sehingga masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita, atau bahkan saya sendiri, terkadang masih sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ya, karena walau bagaimanapun itu adalah sebuah pekerjaan yang keinginan dari dalam hati kita, terlepas kita ini menentang aturan pemerintah. Gitu. Artinya saya pun tidak mempersilahkan dan tidak menyuruh saudara-saudara sekalian untuk udah ke musola, udah ke masjid. Tidak seperti itu juga, ya. Tapi yang kita bisa ambil kesimpulan adalah kalau kita melihat ada orang yang melakukan hal yang sepertinya nggak sesuai, yang sepertinya ada khilafan, ada kesalahan, jangan langsung divonis. Kalau kita langsung memvonis, itu namanya abidil muqnid, orang yang tukang membuat putus asa orang lain. Allah kagak demen dengan orang yang seperti itu. Kiranya bisa dipahami ya hadis yang pendek ini. Al-fajiru raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnid. Orang yang suka bermaksiat, suka menyeleweng, orang yang suka berbuat kesalahan, tapi dia masih tetap mengharapkan rahmat Allah, Allah lebih senangi, Allah lebih sayangi, lebih dekat bagi Allah orang tersebut daripada seorang hamba yang selalu bikin saudaranya putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa hikayatnya? Di sini ada sebuah hikayat, ya. Ada sebuah hikayat di dalam kitab ini berkaitan dengan anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Ini kisahnya, kita mulai untuk menyimak kisahnya nih. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Ada seorang laki-laki meninggal pada zaman Nabi Musa. Ada orang yang meninggal dunia pada zaman Nabi Musa. Fakarihan nas ghusluhu wa dafnuhu. Fakarihan nasu, fakariha maka benci, tidak suka, anasu manusia, ghuslahu wa dafnahu, memandikan orang tersebut, padahal orang tadi ya di zaman Nabi Musa ini meninggal nggak dimandiin, kemudian enggak dikuburin. Lifiskihi, karena kefasikannya. Karena orang-orang menganggap bahwa itu orang kagak bener. Orang kagak bener ngapain diurusin, udah nggak usah dimandiin, udah nggak usah disolatin, udah nggak usah dikuburin. Gitu, ini terjadi di zaman Nabi Musa. Ya. Kemudian ketika itu terjadi, orang-orang yang ada di sekitar itu fa'akhadhu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini mayat, ini jenazah digiring-giring pakai kaki, ditendang-tendang kayak kita tendang bangkai tikus, kita giring-giring. Bangkai tikus saja kita nggak mau pakai kaki, kadang-kadang kita pakai kayu kan gitu. Ini di sini dijelaskan orang tersebut meninggal udah nggak diurusin, kemudian digiring-giring pakai kakinya, birijlihi, dengan kakinya itu, watarahuhu fil mazbalah, kemudian dibuang di tempat sampah, di TPA lah, di kompos kalau kata kita. Ini orang mungkin dianggapnya karena masa hidupnya itu adalah sampah masyarakat, akhirnya dibuang ke tempat sampah. Nauzubillah. Ya. Ini orang diperlakukan seperti itu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Mana nih? Kecil-kecil banget soalnya hurufnya. Wototin dulu ya. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Karena melihat kejadian itu, ada jenazah nggak diurusin, boro-boro dimandiin, boro-boro dikuburin, akan tetapi jenazah ini dibuang ke tempat sampah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala
mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, dan Allah berfirman, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, Musa, mata rajulun fi mahalati fulan fil mazbalah wa huwa waliyun min auliyai. Subhanallah. Ini mayat, ini jenazah yang dibuang ke tempat sampah bagi orang-orang masyarakat sekitarnya adalah orang yang kagak bener, orang yang fajir, orang yang fasik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahkan sampai mengutus Nabi Musa, bilang, Musa, telah mati seseorang fi mahalati fulan, di tempat ini, ya, di tempat anu, ada yang meninggal di Ciganjur gitu misalnya. Musa, ada yang meninggal di Ciganjur, datengin sono. Fil mazbalah, dia dibuang ke tempat sampah. Wa huwa waliyun min auliyai, dia itu adalah kekasihku, waliyun min auliyai, kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu seorang waliullah. Nggak tahu itu orang-orang, seorang wali dibuang ke tempat sampah. Loh, padahal orang-orang sekitar tahunya kan dia orang fasik. Nah, ayo kita lanjutin nih kisahnya nih. Ya, kenapa sampai bisa seperti itu? Hebatnya ini orang. Dikenal sama orang sekitar, dia ini orang yang kagak bener, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah wali. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, ada yang meninggal dunia tuh. Ada yang meninggal dunia di tempat anu, yang dibuang ke tempat sampah. Dia adalah waliyun min auliyai, seorang wali daripada wali-waliku, seorang kekasih daripada salah satu di antara kekasih-kekasihku. Walam yughsiluhu walam yukaffinuhu walam yudafinuhu. Dia kagak dimandiin, dia kagak dikafanin, dia enggak dikuburin. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan kita tahu apa julukannya. Musa kalimullah. Musa adalah seorang nabi yang sering ngobrol sama Allah. Makanya dalam hal ini ketika saat ini Nabi Musa diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah tidak heran lagi. Allah nyuruh Nabi Musa supaya mengunjungi jenazah yang dibuang ke tempat sampah tersebut. Padahal dia adalah seorang wali. Waliyun min auliyai. Lalu Allah memerintahkan, fadhhab anta fa'agsilhu wa kaffinhu wa salli alaihi wadfanhu. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Musa, pergilah engkau. Fagsilhu, mandiin jenazah itu. Wa kaffinhu, kafanin jenazah yang dibuang ke tempat sampah oleh orang-orang kampung situ. Wa sholli alaihi, solatin wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadfanhu, dan kemudian setelah itu kuburin. Artinya Nabi Musa suruh ngurusin nih. Nabi Musa disuruh ngurusin jenazah tersebut. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallah wa sa'alahum 'anil mayyit. Maka setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Musa alaihi salam pun mendatangi tempat yang dimaksud itu, yang dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa pun berangkat, ya. Dikasih GPS kali Nabi Musa. Langsung tahu dia berangkat, kemudian menemui orang yang ada ataupun orang yang meninggal yang dibuang ke tempat sampah tersebut. Singkat cerita, Nabi Musa sampai ke tempat yang dimaksud itu. Faqalu lahu mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa innahu kana fasikon mu'linan. Karena Nabi Musa bertanya, setelah sampai kan Nabi Musa nanya, wa sa'alahum 'anil mayyit. Nabi Musa sampai, kemudian Nabi Musa nanya nih, ya,
Nabi Musa bertanya, emang ada yang meninggal di sini yang nggak kalian urusin? Bahkan kalian buang ke tempat sampah, bahkan kalian buang ke kompos, kalau kata kita mah. Setelah Nabi Musa bertanya seperti itu, akhirnya orang-orang kampung situ menjawab. Faqalu, maka orang-orang kampung itu pun menjawab lahu kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa innahu kana fasikon mu'linan. Kata orang-orang kampung itu ngomong kepada Nabi Musa, ya benar, di sini emang ada orang yang meninggal, pokoknya sifatnya jelek dah, kada wa kada, yang jelek-jelek disebutin dah tuh. Mungkin ya dia itu tukang mabok, tukang minum-minuman, tukang zina, tukang ganggu orang, tukang nyolong, pokoknya yang jelek-jelek dah. Wa innahu kana fasikon mu'linan, wa innahu kana fasikon mu'linan, dan sesungguhnya dia itu orang yang meninggal yang dibuang ke tempat sampah itu adalah orang fasik, mu'linan, orang yang terlaknat. Ini menurut orang kampung situ. Ya, menurut orang kampung situ. Ya, emang ada orang yang meninggal dunia di sini. Orang itu kagak bener dah, gitu kalau kata orang situ. Akhirnya faqala aina makanahu fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajli. Di mana tempatnya? Kalian buang kemana? Ayo anterin saya, kata Nabi Musa gitu. Anterin saya pengen ngelihat jenazah tersebut. Aina makanahu fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajli. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus saya li ajlihi, hanya karena dia gitu. Saya datang ke sini, kata Nabi Musa, saya datang ke tempat ini itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya datang ke sini. Coba di mana tempatnya? Kata Nabi Musa alaihi salam. Qala fa'lamuni makanahu fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah wa akhbarahu an-nas an su'i af'alihi naja Musa rabbahu. Maka tatkala sudah sampai di tempat pembuangan sampah, Nabi Musa pun menyaksikan begitu mengenaskannya jenazah tersebut yang tidak diurusin oleh orang-orang kampung karena dianggapnya dia adalah orang yang fasik, dia dianggapnya adalah orang yang tidak benar, orang yang tukang maksiat semasa hidupnya, makanya nggak diurusin. Setelah Nabi Musa menyaksikan hal itu, maka Nabi Musa pun bermunajat. Naja Musa rabbahu. Nabi Musa galau nih. Nabi Musa galau, beliau pun akhirnya bermunajat, ngobrol lagi sama Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan Nabi Musa alaihi salam? Faqala, Nabi Musa berkata, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, amartani bidafnihi wa salati alaihi. Ya Allah, Engkau memerintahkan saya untuk menguburkan jenazah itu. Wassalati alaihi, untuk nyolatin jenazah itu. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran. Sedangkan kaum-kaum orang-orang yang ada di sekitarnya menganggap orang tersebut adalah orang yang jelek. Galau Nabi Musa, bingung. Di satu sisi dia disuruh oleh Allah karena itu adalah waliyun min auliyai, kata Allah. Di sisi lain orang-orang bersaksi bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang kagak bener, makanya nggak diurusin. Ya, akhirnya Nabi Musa bermunajat seperti tadi. Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, amartani bidafnihi wa salati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bisana'i wa taqbih. Engkau yang maha tahu ya Allah tentang sesuatu yang terpuji dan tercela, kata Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dibalas nih omongan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, wahai Musa, sadaqa qaumuhu fi ma hakau. Musa, kata Allah, benar orang-orang yang ada di sekitar itu, benar fi ma hakau, terhadap apa yang telah dihikayatkan, dikisahkan, diceritakan kepadamu, itu benar. Kata orang-orang, makanya dia nggak diurusin, karena orang tersebut adalah orang yang suka berbuat kejelekan, makanya nggak diurusin. Benar, orang-orang itu benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Min su'i af'alihi, orang itu memang jelek pekerjaannya. Ghairu annahu tashfa'u ilayya inda wafatihi bi thalathati asya. Akan tetapi orang tersebut itu mendapatkan syafaat dari diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, bi thalathati asya, dengan sebab 3 perkara. Nah ini sebabnya nih yang perlu kita tahu nih, ya. Ini sebab yang menjadikan orang ini waliyun min auliyai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal, kata Allah, lau sa'alaha minni jami'al muznibin min khalqi la'aqtaituhu. Lau sa'alaha, seandainya ada orang yang meminta, yang berdoa atau yang meminta seperti 3 hal yang orang itu minta, maksudnya jami'al muznibin, semua orang-orang yang pada punya dosa, min khalqi, dari makhlukku, kata Allah, la'aqtaituhu, niscaya akan aku kabulkan, niscaya akan aku berikan apa yang dia minta. Fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Fa kaifa la arhamuhu, bagaimana aku tidak mengasihinya. Wa qad sa'ala, sungguh orang itu telah meminta. Nafsuhu, dirinya sendiri telah meminta. Wa ana arhamur rahimin, aku adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya kata Allah, mana mungkin aku tidak kabulkan permintaannya. Aku kan zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan orang ini dianggap sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menganggap wali, ya. Yang menganggap wali itu Allah. Padahal orang sekitar menganggapnya tukang maksiat. Ini yang istilah kita itu wali mastur. Ya, wali yang terhijab. Nggak ada yang tahu kalau dia itu wali. Orangnya biasa-biasa aja, kadang-kadang pakaiannya compang-camping, kadang-kadang kehidupannya nggak disukai sama kita. Kita ngelihatnya sebelah mata, tapi nggak tahunya dia adalah waliyun min auliyai. Ya, banyak diantaranya orang-orang seperti itu di zaman sekarang juga masih ada. Kemudian setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Musa ya Rabb wa masalasah. Nabi Musa penasaran, apa sih 3 perkara itu ya Allah yang menyebabkan orang yang meninggal ini, yang dibuang ke tempat sampah, akhirnya engkau anggap seorang wali, padahal orang tersebut dianggap oleh orang kampungnya adalah orang yang brengsek, orang yang gak bener. Apa sih gara-gara 3 hal itu, apa ya Allah? Akhirnya dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masalasah ya Rabb, apa yang 3 hal itu ya Allah, kata Nabi Musa. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, menjelaskan pertanyaan Nabi Musa tentang 3 hal itu apa. Lama danat wafatuhu,
ketika orang itu sudah dekat kematiannya. Qala, orang itu ngomong, ya Rabb, anta ta'lamu minni inni kuntu artaqibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyah. Ini kata orang itu nih. Kan kita nggak tahu. Ketika ada seseorang sakaratul maut, sekalipun orang itu kita menganggapnya orang yang kagak bener, makanya kita nggak boleh menjas orang, menganggap orang ini orang kagak bener gitu. Karena pada saat sakaratul maut mungkin saja dia punya munajat, yang munajat itu bisa menghapus semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu tentang hal itu. Maka yang pertama orang itu ngomong, dikasih tahu nih Nabi Musa, anta ta'lamu minni inni artakibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyah. Ya Allah, engkau maha tahu, sesungguhnya saya melakukan maksiat padahal saya nggak suka dengan maksiat tersebut. Artinya terpaksa dia melakukan maksiat itu, ya, terpaksa dia melakukan kemaksiatan padahal dia nggak suka. Kata orang ini ketika udah sakaratul maut, ketika nyawanya sudah dekat, dia ngomong kayak itu kepada Allah, munajat kepada itu. Lakin ijtama'a fi salasi khisalin hatta artaqibul maksiyah. Akan tetapi gara-gara 3 hal berkumpul kepadaku, hatta artaqibul maksiyah, sampai-sampai aku melakukan kemaksiatan tersebut. Nih, gara-gara apa dia melakukan maksiat padahal dia nggak suka dengan kemaksiatan itu. Hatta artaqibul maksiyah ma'a karahatil maksiyah, padahal dia itu benci dengan maksiat itu, fi qalbi, di hatiku, kata dia. Awaluha hawa nafsu warrafiqusu wa iblis laknatullah alaihi. Yang pertama, kata dia, awaluha, yang pertama adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu, ya Allah, makanya saya melakukan kemaksiatan. Saya melakukan kemaksiatan karena hawa nafsu, padahal saya nggak demen, saya juga nggak mau melakukan kemaksiatan itu. Warafiqusu, dan karena kawan yang jelek, berteman sama orang kagak bener, nggak berteman sama orang soleh, nggak berteman sama ustadz, nggak berteman sama kiai, ya, berteman sama orang-orang yang kagak bener, makanya dia jadi melakukan hal yang nggak bener. Ini curhatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya punya teman yang jelek kelakuannya, makanya saya jadi ngikut berbuat jelek. Coba kalau berteman sama ustadz, kalau berteman sama kiai, berteman sama habaib, ya insya Allah, ya, yang kita lakukan juga pasti yang baik-baik, ya. Kemudian setelah dia ngomong kayak begitu, yang pertama, saya melakukan maksiat gara-gara apa namanya? Ketika hal itu terjadi, apa tuh Ustadz Iskandar? Nanti dulu dah komentarnya, ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian yang ketiga, dia melakukan kejelekan tersebut gara-gara iblis laknatullah alaih. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Jadi punya alasan, namanya munajat. Munajat itu adalah perkataan seorang hamba langsung kepada Allah di saat sendiri, di saat dia itu sedang benar-benar nggak ada yang diharapkan kecuali Allah, itu namanya munajat gitu. Nggak ada yang diharapkan selain Allah, makanya ini munajat dia. Jadi ada 3 sebabnya. Gara-gara dia gara-gara hawa nafsu, yang kedua gara-gara teman yang jelek, yang ketiga gara-gara iblis laknatullah alaih. Makanya
saya ngerjain kemaksiatan walaupun saya nggak suka dengan maksiat tersebut. Wa hadhihi salasah alqadni fil ma'siyah fa innaka ta'lamu minni ma aqul faghfirli. Gara-gara 3 hal itulah, gara-gara hawa nafsu, gara-gara saya punya teman orang kagak bener, gara-gara iblis laknatullah alaih, makanya saya jadi melakukan maksiat. Faghfirli, ampunilah saya ya Allah. Ini yang pertama. Jadi kan ada 3, ini kata-kata dia yang pertama. Lalu kata-kata dia yang kedua apa? Di saat ajal ingin menjemputnya, dia masih sempat berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongan dia yang kedua, ya Rabb innaka ta'lamu bi anni artakibul ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqah. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha tahu, kata orang ini, saya melakukan kemaksiatan karena di tempat saya banyak orang-orang fasik. Di kampungnya banyak orang-orang fasik, makanya wajar dia jadi ketularan. Gitu. Makanya kita alhamdulillah kita tinggal di Ciganjur, banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz. Ya, kampung juga jadi berkah, jadi adem. Ya, itu nikmat yang terkadang kita nggak mensyukurinya. Bahkan mungkin kita belum terbesit untuk bersyukur tentang hal itu. Karena lingkungan yang jelek akan dapat menyebabkan kita berbuat kejelekan juga kan gitu. Seperti yang dikatakan orang ini. Ya. Saya itu tinggal di tempat orang-orang fasik. Walakin ahabbu sahabatas salihin. Akan tetapi aku ini sangat mencintai sahabat-sahabat yang soleh, orang-orang yang soleh. Walaupun saya tinggal dengan orang fasik, padahal hati saya masih suka dengan ustadz, suka dengan ulama. Lah masih bagus ini. Ini udah ngaji kagak pernah, ibadah jarang, sama ustadz kagak demen. Sama kiai, sama habaib kagak demen. Allah, apa yang mau diarepin? Ya. Apa yang mau kita harapkan? Kalau saya sering bilang saya kepada ya anak-anak murid saya itu, baik remaja ataupun di majelis-majelis taklim, kita kalau mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW mungkin terlalu jauh. Berapa kali kita sholawat kepada beliau? 1000 kali, 5000 kali, boro-boro, ya. Atau kita sudah seberapa besar pengorbanan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Makanya saya bilang, mungkin jauh, berharap sih boleh, tapi ngaca gitu. Nah, kalaupun kita mungkin merasa nggak pede untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi ya mudah-mudahan kita mendapatkannya, minimal kita itu mendapatkan syafaat dari para ulama, dari para guru, dari para kiai, para habaib, orang-orang soleh. Itu karena ada 3, ya, ada 3 yang memberikan syafaat, ya, al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Yang bisa memberikan syafaat itu adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Kalaulah kita merasa malu terhadap Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya karena jauh bagi kita belum begitu banyak ibadah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, minimal kita deketin para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan mereka itu nanti akan ingat kepada kita. Bahkan dikisahkan mereka itu ulama itu paling belakang masuknya, di absen dulu tuh. Ini siapa nih yang sering ikut kuliah subuh nih, belakangan, ya? Yang sering ikut kuliah subuh, maksudnya duluan.
seandainya yang ikut kuliah subuh ternyata apa namanya dia itu nggak ada gitu di sorga, di absen nih sama guru-guru kita. Ini si Fulan kemana ini? Perasaan dia giliran saya ngaji datangnya rajin banget. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga dulu sebelum saya ngelihat batang hidungnya si Fulan. Emang siapa dia? Dia adalah anak murid saya ya Allah, yang mendukung dakwah saya, yang membuat saya semangat untuk berdakwah ya Allah. Dengan bantuan perjuangan dia saya bisa langgeng berdakwah. Saya nggak rela, saya nggak ikhlas, saya nggak redo kalau saya masuk surga tapi si Fulan saya belum lihat batang hidungnya. Tuh, sampai ke situ tuh ulama kita. Ya. Maka naudzubillah, mudah-mudahan kita terlahir dari orang-orang besar, kita keluarga besar, dan kita keturunan para ulama, keturunan para kiai, yang otomatis kita semuanya adalah orang-orang yang cinta kepada ulama, orang-orang yang cinta kepada kiai. Itu ngayapnya kejauhan ya. Ya, masih ada 3 lagi, mungkin nanti akan bersambung lah ya. Kesimpulannya gini, bersambung ya, artinya nanti akan kita lanjutin, tidak harus subuh nih khusus yang ini, mungkin saya akan bikin siaran live waktu yang khusus untuk ngelanjutin pembahasan ini, karena mungkin sudah terlalu lama juga ini, karena memang masih 2 lagi nih ya, tadi baru 1, kan ada 3 ya. Kesimpulannya gini, kita jangan sampai menganggap remeh orang lain hanya karena perbuatan yang ada di depan mata kita yang pernah dia lakukan gitu ya. Mungkin menurut kita dia orang yang salah, mungkin menurut kita dia orang yang pernah berdosa ya. Akhirnya yang kita ingat itu aja, kebaikannya nggak pernah diingat-ingat. Nauzubillah min dzalik ya. Apalagi ketika orang itu yang kita tahu kehidupannya jarang berbuat baik, selalu berbuat maksiat, meninggal dunia, maka kita meremehkan. Maka jangan juga ya, kita termasuk abidil muknit nanti, seorang hamba yang membuat orang putus asa. Seperti kisah ini, mungkin saja orang itu ketika sebelum ajalnya datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabab-sabab apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Allah punya cara untuk membersihkan hambanya ketika kembali kepadanya. Itu yang kita harus garis bawahi. Allah punya cara ketika kita kembali kepadanya supaya kita bersih. Bagaimana caranya? Ada yang kadang-kadang dikasih sakit dulu ya, itu dalam rangka untuk, mungkin salah satunya hikmahnya adalah untuk ngebersihin dosa-dosa dan hilaf-hilaf kita selama ini. Ya, jadi inilah saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan masalah Nabi Musa dan kaumnya ini, dialog Nabi Musa dan kaumnya, kemudian munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Yang pasti nanti endingnya adalah ending daripada kisah ini, hikayat ini, bahwa hendaklah kita ini jangan menjustifikasi seseorang, jangan mengecap seseorang bahwa orang tersebut adalah ahli nar, naudzubillah min dzalik, kecuali memang dia itu jelas-jelas orang yang kafir, beda urusannya. Tapi kalau masih muslim, kalau dia itu masih seorang muslim, orang yang beragama Islam, maka kita nggak tahu ya, mungkin Allah telah mengampuni dosa-dosa dan khilafnya ketika dia itu akan dijemput oleh malaikat Israel seperti orang ini, karena munajatnya yang kita nggak tahu ya. Masih ada 2 lagi, insya Allah akan kita lanjutkan.